Sebelum menonton video ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, karena bakalan ada cerita mistis yang menyeramkan di video selanjutnya. Menjemput sang juru kunci Merapi, Mbah Marijan. Di topik kali ini saya akan mengajak penonton setia saya untuk mengulang kembali memori erupsi Gunung Merapi 26 Oktober 2010 silam yang merenggut banyak korban jiwa, dan satu diantaranya adalah orang yang sangat dihormati oleh masyarakat Yogyakarta pada khususnya. Merapi, 26 Oktober 2010, jam 5.02 muncul awan panas yang berlangsung selama 9 menit, tanda dimulainya erupsi. Warga sekitar mulai berbondong-bondong untuk menyelamatkan diri. Di salah satu sudut desa yang terdekat dengan Gunung Merapi, Ki Surasko Hargo atau dikenal juga Mbah Marijan tinggal. Beliau tinggal di Dusun Kinaherjo, Desa Cangkringan, Sleman, Yogyakarta, yang berjarak 5 km dari Gunung Merapi. Beliau adalah juru kunci Merapi yang sebelumnya pada tahun 2006 menolak untuk turun saat Merapi mulai mengeluarkan gejala akan erupsi. Setelah peristiwa tersebut, namanya terkenal dengan jargon Roso yang digunakan oleh salah satu minuman berenergi. Sore itu sirine tanda bahaya Merapi berbunyi. Letusan kecil dan sedang terus terjadi hingga maghrib menjelang. Keterbatasan informasi dan cukup jauh lokasinya desa membuat banyak warga desa yang tidak menyadari akan bahaya yang telah mengintai mereka. Selain itu, mereka percaya sebelum sang juru kunci Merapi memerintahkan turun, maka Merapi masih dalam kondisi aman, sama seperti keyakinan yang dipegang sang juru kunci sebelumnya yang terbukti benar. Ketika azan berkumandang, Mbah Marijan mengimani sholat di masjid yang terdapat di kampungnya. Ia bersama-sama dengan penduduk yang lain tetap bertahan. Selain demi menjaga ternak, juga mereka mempercayai bahwa belum saatnya Merapi meletus. Kondisi kampung yang gelap dan Merapi yang sudah terhalang awan membuat banyak orang desa tidak sadar akan ancaman letusan Merapi. Saya dan warga tidak tahu bahwa Merapi sudah memutahkan laharnya, ujar putra Mbah Marijan, Asih, saat diwawancarai. Sementara di bawah, posko-posko pengungsian sudah didirikan menyusul peringatan kenaikan aktivitas Merapi. Fokus pengungsian adalah di Barak Ambu Harjo. Beberapa warga sudah dievakuasi ke sana. Sampai akhirnya para relawan belum sadar mengevakuasi warga di desa Kinaherjo adalah Agus Wirianto, salah satu relawan yang memiliki mobil, menjadikan mobilnya untuk evakuasi warga, dan mobil inilah menjadi mobil pertama sekaligus satu-satunya yang digunakan untuk mengevakuasi warga Kinaherjo. Setibanya mereka di atas, ketiganya secara memberitahu bahwa Merapi meletus dan warga diperintahkan mengungsi. Tentu saja warga terkejut dan banyak yang tidak percaya, padahal di bawah sudah banyak yang mengungsi. Akhirnya 14 orang termasuk keluarga Mbah Marijan berhasil dievakuasi dengan mobil tersebut. Sementara Asih, anak Mbah Marijan, menggunakan motornya untuk sampai ke bawah pengungsian. Beruntung mereka bisa selamat dan keluarga Mbah Marijan dapat berada di lokasi yang aman. Agus kemudian turun dari mobil, sedangkan tutur Priyanto dan Yuliawan Wahyu memilih kembali ke desa Kinaherjo. Misinya hanya satu, yakni memaksa Mbah Marijan untuk mau turun dan mengungsi ke zona aman bahaya Merapi. Keduanya kembali menaiki mobil itu, naik ke desa Kinaherjo. Keduanya sempat bertemu dengan Mbah Marijan dan memarkirkan mobilnya di kediaman Mbah Marijan. Mbah Marijan saat itu berada di dalam rumah, entah mana yang benar,
Ada yang mengatakan beliau tetap bersikeras untuk bertahan, karena bagi Mah Marijan hanya ada satu orang yang bisa memintanya turun, yakni sang pemberi titah juru kunci Merapi, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Saya diperintahkan oleh Sri Sultan dan saya hanya patuh pada Sri Sultan. Saya bukan diperintahkan oleh gubernur, kata beliau saat 2006 lalu. Namun sebagian orang lagi berpendapat bahwa akhirnya Mah Marijan luluh dan bersedia turun. Namun sebelum turun beliau minta izin untuk mempersiapkan sesuatu terlebih dahulu di dalam rumahnya. Naas pada 1850 awan panas atau disebut Wedu Gembel itu sampai di desa Kinarejo. Kedua relawan Tutur dan Yuliawan Wahyu tidak sempat menyelamatkan diri mereka karena sedang menunggu kakek kucing di dalam rumahnya. Keduanya tewas terpanggang oleh awan panas, begitu juga dengan mobil yang mereka bawa. Jenazah keduanya ditemukan di dekat teras rumah Mah Marijan beserta mobil yang sudah meleleh dan rusak parah akibat panas. Hal yang sama menimpa Mah Marijan dalam posisi bersujud ke arah selatan. Beliau menemui ajalnya. Batang pohon-pohon kering tanpa daun bertumbangan dan bangunan rumah warga roboh rata dengan tanah. Hanya sebagian kecil rumah yang temboknya tersisa. Salah satunya rumah tempat tinggal Mah Marijan, juru kunci Merapi. Bagian atap rumah Mah Marijan sudah roboh, hanya beberapa tembok saja yang masih utuh. Saat memasuki ruangan tamu rumah Mah Marijan, ada sebuah televisi 14 inci dalam kondisi meleleh. Di dekat televisi tersebut ada seperangkat kursi tamu yang terbuat dari kayu. Untuk mengenang Mah Marijan beserta dua orang yang menyebutnya, kini di lokasi bekas rumah Mah Marijan didirikan semacam museum mini. Di dalamnya ada berbagai macam peralatan rumah bekas almarhum Mah Marijan. Selain itu juga tempat di lokasi ditemukan jasad Mah Marijan didirikanlah sebuah petilas. Bentuknya memang menyerupai sebuah makam, namun sejatinya jenazah Mah Marijan tidak dikubur di sana. Petilas itu hanya sebagai petanda lokasi akhir hayat beliau. Dan berakhirlah kisah seorang yang hidup dan matinya ia persembahkan dengan pengabdiannya kepada keraton untuk menjadi juru kunci Merapi. Sosoknya sangat nyentrik dan khas membuat orang selalu ingat dengannya, Mah Marijan Roso. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya.